Naskah proklamasi itu, menurut Sungkono, telah ditempelkan di muka kantor Domei oleh wartawan Domei pada tanggal 18 Agustus 1945 sehingga mendapatkan banyak perhatian dari rakyat dan pemuda. Pihak Kenpeitai mendatangi, kemudian tempelan naskah proklamasi tadi dirobeknya. Mereka pergi, pemuda menggantinya dengan yang baru, sehingga terjadi ketegangan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diterima oleh kantor berita Domei Cabang Surabaya pada saat itu pula disampaikan pada redaksi harian Suara Asia yang berkantor di dekat kantor berita Domei yaitu di Jalan Alun-Alun 30, sekarang Jalan Pahlawan Surabaya, dipergunakan sebagai kantor harian Surabaya Post. Suara Asia adalah satu-satunya surat kabar untuk Jawa Timur dengan daerah penyebarannya sampai ke Kalimantan Timur, Borneo Timur, Sulawesi, Celebes, Bali dan Maluku. Masyarakat Surabaya mendengar berita itu melalui radio Jepang Hosokyoku. Meskipun sudah dihalangi oleh Kenpeitai, namun beritanya dapat diselundupkan oleh pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kantor pada malam harinya tanggal 17 Agustus 1945 dalam siaran berbahasa Madura. Pada sore hari tanggal 17 itu dalam ruangan pancaran sastra, dibacakan tulisan R. Soekardjo Wiryopranoto dalam harian Suara Asia berjudul Propatria yang mengemukakan kewajiban tiap putra Indonesia terhadap negara dan tanah airnya sesudah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Muhammad Ali, anggota staf redaksi Suara Asia telah menerima berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dari kantor berita Domei Cabang Surabaya. Semua berita itu segera dimuat secara lengkap pada halaman pertama. Tetapi tiba-tiba datang berita bantahan. Orang-orang Suara Asia menjadi ragu. Setelah dicek dan mendapat jawaban interlokal tentang kebenaran berita itu dari Ahmad, redaktur kawat kantor berita Domei Jakarta, berita proklamasi kemudian dimuat dengan judul merah terbitan tanggal 17 Agustus 1945 sore. Oleh Suara Asia dibuat pula selebaran berita proklamasi. Di depan kantornya ditempel selebaran proklamasi dengan huruf-huruf besar, sehingga orang yang lewat dapat dengan gampang membacanya. Peristiwa proklamasi terjadi pada hari Jumat Legi, dan sorenya pada Suara Asia menurunkan beritanya dengan judul warna merah pada halaman depan. Namun, baru pada hari Senin Wage tanggal 20 Agustus 1945 harian Suara Asia memuat teks proklamasi, keputusan PPKI tentang penetapan Presiden dan Wakil Presiden, pembukaan UUD, pembagian wilayah RI menjadi provinsi sebagai berita yang lengkap. Setelah berita proklamasi sampai di Surabaya, Jepang dengan cepat mengambil tindakan. Tentara Petadai dan Gunung Sari pada tanggal 18 Agustus dilucuti persenjataannya untuk waktu yang tidak terbatas. Pada tanggal 19 Agustus 1945 malam, setelah berbagai informasi tentang proklamasi kemerdekaan RI tersebar luas, berdasarkan pemberitaan radio dan berita dari penumpang kereta api yang datang dari Jakarta, para tokoh masyarakat Surabaya menyelenggarakan pertemuan, yang dihadiri pula para pemimpin dari berbagai daerah di Jawa Timur, antara lain Malang, Kediri, Madiun, Bojonegoro, dan Jember. Lewat pemberitaan para pemimpin daerah itu, berita proklamasi kemudian merata ke seluruh penjuru Jawa Timur. Kota-kota lain di Jawa Timur, kita mulai dengan Malang. Berita proklamasi RI mestinya telah sampai di Malang melalui siaran Hosokyoku, namun kemudian menimbulkan tanda tanya dengan adanya siaran susulan yang menyatakan bahwa berita proklamasi lewat Hosokyoku menurut Jepang tidak benar. Setelah berita itu dicek, baik lewat telepon, penumpang kereta api di Fubeng dan Pasar Turi, keraguan-raguan itu hilang. Apalagi, setelah diadakan rapat di Surabaya pada 19 Agustus 1945. Salah seorang pemimpin dari Malang yang hadir di pertemuan Surabaya adalah Harjadinata, seorang pegawai Kota Praja Surabaya. Jadi wajar bila ia memiliki relasi dengan rekan sesama pegawai di berbagai kota di Jawa Timur. Sementara di Madiun, tokoh-tokoh masyarakat setelah meyakini bahwa berita proklamasi, seperti yang didengar lewat radio Hosokyoku, lewat pemberitaan para pemimpin di Surabaya kepada rekan-rekannya yang berada di Madiun, atau informasi dari penumpang kereta api yang pada tanggal 18 dan 19 Agustus datang dari Jakarta. Para pemimpin segera menindaklanjuti perintah Presiden tanggal 22 Agustus 1945 guna membentuk badan-badan pemerintah di Madiun, seperti akan dijelaskan nanti di bagian berikutnya. Gegap gembita menyambut proklamasi kemerdekaan RI juga terjadi di Bojonegoro, salah satu ibu kota karesidenan di Jawa Timur.
Memang, para pemimpin dan rakyat Bojonegoro semula bingung perihal berita proklamasi yang diralat pihak JEP. Sehingga suasana di Bojonegoro biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi sesuatu. Tentara Jepang juga masih berkuasa dan tetap memegang senjata. Setelah masyarakat yakin akan kebenaran berita proklamasi, mereka segera mengambil langkah-langkah penting untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menghadapi segala kemungkinan. Langkah pertama yang diambil adalah menyelenggarakan rapat umum raksasa pada tanggal 24 September 1945 di suatu lapangan yang terletak di tengah kota Bojonegoro. Residen RMTA Suryo, yang sejak tanggal 19 Agustus 1945 juga telah diangkat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur, berperan penting dalam rapat raksasa itu. Dalam rapat itu, Suryo mendapat dukungan dari para pemuda dan masyarakat Bojonegoro untuk segera membentuk pemerintahan RI di Bojonegoro. Dalam hal ini, RMTA Suryo menyatakan sebagai berikut. Berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Merdeka oleh PM Soekarno dan PM Hatta, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kami atas nama seluruh rakyat seluruh daerah Karesidenan Bojonegoro dari segala lapisan, pada hari ini, Senin Wage 24 September 1945 meresmikan pernyataan telah berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia di daerah Karesidenan Bojonegoro dan terus mengadakan tindakan seperlunya. Kepada seluruh rakyat, kami serukan supaya tetap tinggal, tenang dan tentram melakukan kewajibannya masing-masing, lain lagi di Kediri. Meskipun pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia telah diproklamirkan, dan 15 Agustus 1945 Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sampai akhir Agustus tentara Jepang masih memegang senjata dan kekuasaan. Hanya saja, berita proklamasi akhirnya juga tersebar di Kediri, yang segera disusul dengan berbagai upaya rakyat untuk mewujudkan apa yang telah dilakukan di Jakarta dengan membentuk badan-badan pemerintahan, khususnya KNI dan BKR, dan hal-hal lain yang akan dibahas nanti dalam peralihan kekuasaan, konsolidasi kekuasaan, penjelasan umum. Proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan dan beritanya telah didengar melalui siaran radio dan juga siaran pers. Akan tetapi, pemindahan kekuasaan yang disebut dalam teks proklamasi, yakni diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu yang secepat mungkin, belum dapat dilaksanakan seketika itu juga. Sebab, kekuasaan masih di tangan Jepang yang oleh sekutu diberikan kedudukan status quo, sampai tentara sekutu tiba untuk mengambil alihnya. Bagi Indonesia, kekuasaan tersebut sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Tetapi untuk mengambil kekuasaan dari tangan Jepang jelas tidak mudah. Jepang telah menjadi taklukan sekutu, sehingga wewenang untuk mengambil alihkan kepada pihak Indonesia tidak dimilikinya. Selain itu, untuk mengambil alih kekuasaan dibutuhkan suatu kekuatan BES. Pidato Wakil Residen Sudirman itu disambut hangat oleh segenap peserta upacara. Ruslan Wongsokusumo, Ketua Barisan Pelopor Surabaya, menjawab ajakan Wakil Residen itu dengan pernyataan, kami sanggup membantu menjalankan kewajiban dan tugas menjaga ketentraman umum dengan bekerja sama serapat-rapatnya dengan berbagai badan, jawatan dan golongan lain. Selanjutnya para pemuda dan golongan lain yang tergabung dalam Panitia Angkatan Muda Indonesia dipimpin oleh Dul Amowo mulai bergerak dengan menyalin teks proklamasi kemerdekaan pada kertas dan ditempelkan di tempat-tempat strategis, sehingga tersebar luas ke seluruh pelosok kota Surabaya. Sejalan dengan kebulatan tekad rakyat dan pemimpin Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Komandan Pasukan Polisi Istimewa Karesidenan Surabaya, Surabaya Shutokubetsu Keisat Sutai, Inspektur Tingkat I Muhammad Yasin, mengkonsolidasikan polisi, kemudian menyatakan bahwa pasukan polisi adalah polisi Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Agustus 1945 pasukan polisi istimewa memproklamasikan diri sebagai berikut, proklamasi, Oentoek bersatoe dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 dengan ini menjatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia, Surabaya, 21 Agustus 1945 TTD, Muhammad Yasin Inspektor Polisi TK 2. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.